Kiai Khalil mempunyai seorang putri yang cantiknya luar biasa. Namanya Ning Zubaidah. Sudah sejak lama santri-santri Kiai Khalil mengincar Ning Zubaidah. Namun satu persatu dari mereka kandas karena sadar akan standar Kiai Khalil untuk mencari menantu pasti sangat tinggi. Meski begitu, salah satu santri merasa tidak masalah. Ali adalah nama santri tersebut. Tak peduli dengan rumor soal standar tinggi Kiai Khalil untuk mencari calon menantu. Karena sadar dirinya bukan santri yang alim, bahkan cenderung santri nakal, Ali sempat khawatir jika dirinya langsung melamar Ning Zubaidah. Besar kemungkinan Kiai Khalil akan menolaknya. Untuk itulah Ali perlu strategi. Awalnya Ali menawarkan diri untuk menjadi santri dalam. Santri dalam merupakan sebutan santri yang mengurusi urusan kiai pengasuh pesantren, termasuk pula urusan rumah kiai, dari kebersihan sampai urusan dapur kiai. Harapannya tentu saja agar Ali bisa melihat langsung kecantikan Ning Zubaidah dari jarak yang cukup dekat. Maklum, selama ini kecantikan Ning Zubaidah hanya seperti legenda, tak pernah benar-benar diketahui secara kasat mata, namun menyebar begitu saja dari mulut ke mulut di antara para santri. Sejak awal Kiai Khalil tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari Ali. Dengan prasangka baik, Kiai Khalil mempersilahkan Ali untuk ikut serta menjadi salah satu santri dalam. Dengan menjadi santri dalam, Ali jadi bisa memasuki kediaman Kiai Khalil dengan bebas, masuk keluar ke dapur, ke kamar mandi, dan ruangan-ruangan yang lain. Di saat itulah Ali berhasil melihat secara langsung Ning Zubaidah. Begitu melihat secara langsung wajah Ning Zubaidah, Ali semakin yakin. Masalahnya Kiai Khalil jadi pengasuh tidak 1 atau 2 tahun saja, tapi sudah puluhan tahun. Sudah ketemu bermacam-macam jenis santri, dari santri yang alim, santri nakal, sampai santri yang brengsek. Dan sebagai ulama yang sudah berpengalaman, Kiai Khalil merasa ada yang aneh dari gerak-gerik Ali. Misalnya, Ali selalu memilih pekerjaan di dalam rumah yang berhubungan dengan kamar mandi, dapur, dan yang lainnya. Jika ada urusan atau pekerjaan di luar rumah, Ali selalu meminta temannya yang sama-sama santri dalam untuk berangkat. Sedangkan Ali selalu memilih pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah. Melihat gelagat aneh itu, Kiai Khalil memanggil Ali secara khusus. Ali pun menghadap. "Ada apa, Yai?" tanya Ali. "Hei Li, apakah kamu betah jadi santri dalam?" tanya Kiai Khalil. "Alhamdulillah Yai, betah," jawab Ali. "Aku ingin konfirmasi ke kamu Li," kata Kiai Khalil. "Nggih Yai," jawab Ali. "Apa benar kamu jadi santri dalam itu karena mengincar anakku Zubaidah?" tanya Kiai Khalil. Dek, jantung Ali seolah berhenti. Nafas jadi begitu berat, keadaan mendadak dingin. Padahal di sekitar mereka suasana sedang terik-teriknya. Karena tak berani berbohong, Ali tak mengucapkan satu patah kata pun, hanya menganggukkan kepala dengan pelan sekali, berharap Kiai Khalil tak melihat anggukannya. Kiai Khalil cuma tersenyum. "Kenapa? Kok tidak ada jawaban iya atau tidak?" tanya Kiai Khalil lagi. Takut Yai," jawab Ali gemetaran. "Takut kenapa?" tanya Kiai Khalil lagi. Takut ditolak Yai," jawab Ali. Mendengar itu Kiai Khalil tertawa. "Haha, kamu itu bagaimana? Melamar saja belum, kok sudah takut ditolak?" kata Kiai Khalil sambil tertawa. "Memang saya bisa diterima Yai?" tanya Ali. "Nah kan, melamar saja belum, kok sudah minta diterima?" jawab Kiai Khalil. Ali tersenyum kecut. "Baiklah, kalau memang kamu ada niat ingin melamar anakku, aku ada syarat," kata Kiai Khalil. Mendengar itu muka Ali langsung cerah. "Apa syaratnya Yai?" "Syaratnya kamu sholat jamaah 5 waktu di masjid shaf pertama selama 40 hari, tidak boleh putus. Itu syaratnya kamu bisa melamar anak saya." Gampang sekali, begitulah pikir Ali. "Baik Yai, insya Allah saya akan menjalankannya."
Hari pertama menjalankan syarat ini, pikiran Ali cuma sederhana. Sholat jamaah yang dilakukan ini merupakan prasyarat Kiai Khalil agar bisa melamar putrinya. Setiap berangkat sholat, pikiran Ali cuma ke sana. Tak ada niat 100% untuk menjalankan ibadah karena Allah. Mulai hari ketiga, berangkat ke masjid mulai jadi berat. Meski terlihat mudah, sholat jamaah 5 waktu di masjid selama 40 hari ternyata cukup sulit. Beberapa rencana pergi keluar kota atau minimal pulang kampung jadi batal semua, semata-mata agar Kiai Khalil tahu kalau dirinya sholat di masjid. Sampai kemudian masuk minggu keempat, lebih dari separuh jalan. Sudah 28 hari tanpa putus Ali sholat jamaah di masjid dan berada di shaf pertama. Sekarang tubuhnya jadi ringan saja ke masjid, tak ada beban, seperti sudah gerak refleks saja. Pikiran soal Ning Zubaidah masih ada, tapi tidak menggebu-gebu seperti awal-awal. Masuk hari ke-30, menjelang akhir, Ali menjadi merasa harus cepat-cepat ke masjid begitu azan berkumandang. Kali ini pikiran soal Ning Zubaidah hanya samar-samar. Malah sekarang Ali merasa kurang nyaman bila belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ali juga jadi sering menambah sholat qobliyah. Sholat jamaah di masjid menjadi hal yang secara alamiah menjadi rutinitas yang tak boleh putus. Sampai akhirnya memasuki hari ke-40, Kiai Khalil sudah siap selama seharian menanti Ali menemuinya, menanti Ali untuk menagih janjinya. Tapi sampai hampir tengah malam, batang hidung Ali tak kunjung kelihatan. Bahkan sampai esok harinya, Ali tak juga menemui Kiai Khalil. Hari berganti sampai akhirnya masuk bulan kedua. Sudah lebih dari 40 hari, Ali melakukan syarat Kiai Khalil. Merasa tak enak hati, Kiai Khalil akhirnya yang mendatangi Ali. Ali, kamu kan sudah 40 hari lebih menjalankan syarat dariku. Kenapa tak juga engkau menemuiku? Kamu lupa ya sama janjiku? Tanya Kiai Khalil. Ali sekarang sudah kelihatan berbeda dengan Ali yang dulu. Dengan tenang Ali menjawab, aduh Yai, saya sekarang baru menyadari ternyata saya segoblok itu dulu. Untuk sholat 5 waktu jamaah di masjid saja saya harus perlu iming-iming memalukan kayak itu. Jadi kamu tak jadi melamar anak gadisku? Tanya Kiai Khalil langsung ke pokok persoalan. Ali sempat malu-malu kucing mendengarnya. Namun dia juga sadar perubahan besar selama 2 bulan ini tidak sulit. Jika awal Ali sholat hanya untuk mengejar syarat Kiai Khalil, rasa ikhlas itu lalu muncul pelan-pelan. Ali pun menjawab, sepertinya saya cabut lagi keinginan itu Yai, saya merasa tak pantas. Kiai Khalil pun tersenyum, baguslah kalau begitu. Ali heran, kok bagus Yai? Kiai Khalil pun menjawab, sebab dulu aku cuma menjanjikan bahwa setelah 40 hari kamu boleh melamar anak gadisku. Ingat ya, baru boleh melamar. Perkara lamaran diterima atau tidak itu urusan belakangan, kata Kiai Khalil sambil tertawa. Ali kali ini tersenyum karena merasa dikerjai kiainya, tapi kali ini senyumnya tidak sekejut yang dulu. Subhanallah, itulah kecerdasan kiai-kiai terdahulu untuk mendidik santri-santrinya. Semoga kita semua mendapat berkah dari beliau-beliau. Amin.